Pi Network GCV. GCV 314.159 telah membelah komunitas Pi selama bertahun-tahun. Pertanyaannya sekarang bukan lagi berapa nilai yang seharusnya, tetapi mengapa core team memilih untuk tidak mengucapkan satu kalimat pun tentang angka ini. Sebagian pionir memegang teguh keyakinan bahwa GCV adalah nilai kesepakatan global yang kelak akan terbukti. Sebagian lain merasa ditinggalkan, lelah dengan janji tidak tertulis dan narasi yang tidak pernah dikonfirmasi. Di tengah tarik-menarik ini, perlahan-lahan muncul luka yang lebih dalam. Kepercayaan mulai terkikis, bukan hanya kepada proyek, tetapi juga di antara sesama anggota komunitas. Ketika sebuah angka diangkat begitu tinggi, tetapi tidak pernah muncul di dokumen resmi, tidak pernah tertulis dalam white paper, tidak pernah diucapkan langsung oleh core team, maka pertanyaan yang jujur perlu diajukan, apakah kita sedang membangun harapan, atau sedang membiarkan diri hidup di dalam ilusi kolektif? Dalam video ini, kita akan menempatkan emosi di satu sisi, dan data di sisi yang lain. Kita tidak akan memprediksi harga, tidak menjual mimpi, dan tidak membenarkan fanatisme buta. Kita akan bedah 3 hal dengan tenang dan terstruktur. Pertama, apa saja yang benar-benar pernah dikatakan secara resmi oleh core team terkait nilai, harga, dan mekanisme penentuan nilai Pi. Kedua, bagaimana pola komunikasi mereka sehingga muncul kesan diam terhadap GCV. Ketiga, apa konsekuensi nyata dari sikap diam ini terhadap utilitas Pi dan cara pasar memandang proyek ini dalam jangka panjang? Pertanyaan utamanya sederhana namun tajam. Apakah kebisuan terhadap GCV ini adalah strategi komunikasi yang sengaja dipilih untuk melindungi proyek dari tekanan regulasi dan spekulasi tidak sehat, atau justru sebuah tanda bahaya bahwa komunitas dibiarkan berjalan dengan narasi yang tidak pernah diluruskan? Saya akan ajak Anda melihat rangkaian fakta, pola, dan konteks, tidak hanya potongan-potongan informasi yang terlepas. Di akhir video, Anda bukan hanya akan memahami apa yang terjadi di balik GCV Silence, tetapi juga memiliki cara berpikir yang lebih jernih untuk membaca setiap pernyataan resmi core team di masa depan. Karena pada akhirnya, keselamatan finansial dan kejernihan cara berpikir jauh lebih berharga daripada satu angka besar yang terus diulang, tetapi tidak pernah dipegang oleh pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab. Apa itu GCV dan dari mana asalnya? Sebelum kita bisa menilai apakah diamnya core team soal GCV adalah strategi atau tanda bahaya, kita harus jernih dulu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan GCV, dan dari mana konsep ini berasal. Di tingkat paling sederhana, GCV atau Global Consensus Value adalah istilah yang digunakan sebagian komunitas Pi untuk menyebut satu angka tertentu sebagai nilai kesepakatan bersama untuk satu Pi. Angka yang paling sering muncul adalah $314.159 Amerika per satu Pi, terinspirasi langsung dari konstanta matematika 3,14159. Bagi para pendukungnya, angka ini bukan sekadar hitungan, tetapi simbol bahwa nilai Pi dianggap sangat tinggi dan layak dihargai secara istimewa. GCV tidak lahir dari dokumen teknis, bukan hasil keputusan formal, dan bukan produk rapat resmi core team. Konsep ini tumbuh dari bawah, dari grup komunitas, diskusi di media sosial, artikel dan video komunitas, serta interpretasi pribadi yang kemudian diulang, diperkuat, dan akhirnya terasa seperti kebenaran umum di sebagian kalangan pionir. Narasi yang sering muncul kurang lebih seperti ini, bila cukup banyak orang di seluruh dunia sepakat untuk tidak menjual Pi di bawah angka tertentu, misalnya 314.159, maka secara teori angka itu bisa menjadi nilai yang berlaku di pasar. Secara konsep, ini memanfaatkan ide bahwa uang apapun pada dasarnya adalah kesepakatan sosial. Selama cukup banyak pihak bersedia menggunakan dan mempertahankan nilainya, maka angka tersebut bisa bertahan. Namun di sini letak garis pemisah yang sangat penting. Setelah menelusuri sumber-sumber resmi Pi Network, white paper di situs resmi, halaman FAQ, artikel blog, pengumuman di aplikasi, dan pernyataan di akun X resmi, pola yang muncul justru sangat konsisten. Tidak ada satupun dokumen yang menetapkan angka GCV tertentu, tidak ada janji harga, dan tidak ada komitmen resmi terhadap nilai 314.159 atau angka lain sebagai nilai resmi 1 Pi. Lebih jauh lagi, istilah Global Consensus Value dalam bentuk seperti yang sering dibahas komunitas, tidak digunakan sebagai terminologi resmi dalam white paper maupun komunikasi teknis core team. Yang mereka bicarakan ketika menyentuh soal nilai selalu berputar pada hal-hal seperti utilitas nyata, kekuatan ekosistem, dan mekanisme pasar ketika Pi nantinya dapat diperdagangkan secara terbuka dan patuh regulasi. Artinya, GCV adalah narasi komunitas, bukan komitmen core team. Ia menggambarkan harapan dan ekspektasi sebagian pionir, tetapi tidak dapat diposisikan sebagai janji resmi proyek. Memahami perbedaan ini adalah langkah pertama agar kita tidak mencampur-adukan antara apa yang diyakini komunitas dan apa yang benar-benar dinyatakan secara formal oleh pihak yang membangun jaringan ini. Dari sini, barulah kita bisa menilai secara lebih adil,
mengapa core team memilih untuk tetap diam terhadap angka yang begitu sering disebut di luar kanal resmi mereka? Apa yang secara resmi dikatakan core team tentang nilai dan harga? Jika kita tinggalkan sejenak narasi GCV dan kembali ke dokumen resmi, gambarnya menjadi jauh lebih jelas dan jauh lebih sederhana. Core team sejak awal sudah meletakkan satu garis besar yang konsisten. Nilai Pi bukanlah angka yang mereka umumkan dari panggung, tetapi hasil dari apa yang bisa dilakukan Pi di dunia nyata. Dalam white paper dan penjelasan teknis mereka, ketika berbicara tentang value, fokusnya selalu kembali ke 3 pilar. Pertama, utilitas. Sejauh mana Pi benar-benar digunakan untuk membeli barang dan jasa, membayar layanan, atau menjadi bahan bakar bagi aplikasi di dalam ekosistem. Kedua, ekosistem. Berapa banyak dApps, marketplace, merchant, dan proyek nyata yang benar-benar berjalan di atas jaringan Pi, bukan hanya konsep di presentasi. Ketiga, kekuatan jaringan. Seberapa besar komunitas aktif, seberapa sering mereka bertransaksi, dan seberapa dalam integrasi Pi dengan aktivitas ekonomi yang sesungguhnya. Di sisi lain, ada pola yang sama kuatnya tetapi sering diabaikan. Core team secara konsisten menghindari dua hal. Mereka tidak menetapkan harga pasar, dan mereka tidak memprediksi harga masa depan. Tidak ada kalimat resmi yang berbunyi, Pi akan bernilai sekian dolar, atau, pada tanggal tertentu, harga Pi akan berada di kisaran ini. Mereka juga tidak menjanjikan tanggal pasti listing di bursa tertentu. Yang mereka jelaskan justru kerangka kerjanya, bahwa harga pasar akan terbentuk ketika Pi dapat diperdagangkan secara terbuka di exchange yang mematuhi regulasi, dan ketika jaringan sudah siap secara teknis. Hal yang sama terlihat dalam penjelasan tentang tahapan jaringan. Enclosed mainnet dijelaskan sebagai fase perlindungan. Jaringan sudah hidup, tetapi masih dibatasi, sehingga komunitas dan developer bisa membangun ekosistem, menyelesaikan KYC, dan memindahkan Pi ke mainnet tanpa tekanan spekulasi pasar yang tidak sehat. Open mainnet digambarkan sebagai fase ketika jaringan dibuka, integrasi eksternal mulai diizinkan, dan pasar dapat ikut berperan membentuk harga melalui mekanisme penawaran dan permintaan yang nyata. Jika Anda perhatikan pengumuman di aplikasi dan pernyataan mereka di kanal resmi, pola ini berulang. Ketika ditanya soal harga, mereka kembali membahas utilitas. Ketika komunitas menekan soal listing, mereka kembali mengarahkan ke kesiapan KYC massal, stabilitas jaringan, dan jumlah aplikasi yang benar-benar memberi kegunaan. Mereka menjawab panjang soal ekosistem, hackathon, merchant, infrastruktur, tetapi melewatkan angka spesifik seperti GCV seolah-olah angka itu tidak pernah ada dalam kamus resmi mereka. Dari rangkaian sinyal ini, satu kesimpulan mulai tampak. Posisi resmi core team bukanlah Pi akan bernilai sekian, melainkan nilai Pi akan muncul dari apa yang kita bangun bersama, bukan dari angka yang ditetapkan di awal. Mereka memilih untuk berbicara tentang fondasi, bukan tentang puncak gedung. Apakah ini bentuk kehati-hatian, strategi komunikasi, atau sesuatu yang lain? Itu yang akan kita bedah di segmen berikutnya. Namun satu hal harus dipegang sejak sekarang. Secara resmi, arah pembicaraan mereka selalu kembali ke utility, ekosistem, dan jaringan, bukan ke GCV atau angka harga tertentu. Teori 1. Strategic Silent. Kalau kita anggap kebisuan core team soal GCV ini sebagai strategi, di mana letak masuk akalnya? Secara resmi, kita sudah melihat satu pola yang konsisten. Mereka berbicara tentang utility, ekosistem, KYC, dan pembangunan jangka panjang, tetapi tidak pernah menyentuh angka harga tertentu. Itu adalah fakta dari dokumen resmi, pengumuman di aplikasi, dan komunikasi publik mereka. Menurut saya, salah satu alasan paling kuat yang mungkin melatar belakangi sikap diam ini adalah faktor regulasi. Di banyak negara, proyek yang terlalu sering menjanjikan harga, memberi kesan jaminan keuntungan, atau menyebut angka tertentu sebagai target, seringkali berurusan dengan regulator. Token bisa dengan mudah diklasifikasikan sebagai sekuritas jika dipromosikan sebagai instrumen investasi dengan ekspektasi profit dari kerja tim pengembang. Dengan tidak pernah menyebut angka, tidak mengendorse GCV, dan tidak memberi janji harga, Pi secara praktis menjauh dari wilayah abu-abu yang berpotensi membahayakan kelangsungan proyek. Alasan kedua berkaitan dengan manajemen ekspektasi. Ini murni analisa pribadi saya. Jika core team sekali saja mengucapkan angka, lalu saat Pi diperdagangkan ternyata harga pasar jauh di bawahnya, kerusakan yang terjadi bukan hanya di grafik, tetapi di kepercayaan. Kekecewaan komunitas bisa berubah menjadi kemarahan, dan reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam hitungan hari. Dengan memilih diam, mereka menjaga ruang gerak. Mereka tidak mengikat diri pada satu angka yang bisa digunakan untuk menuduh mereka gagal di kemudian hari. Alasan ketiga, fokus utility jangka panjang. Secara resmi, core team berkali-kali menekankan utility first. Mereka meluncurkan dan mendorong hackathon, mengajak developer membangun dApps di Pi browser, mendorong merchant menerima Pi, dan terus mengomunikasikan pentingnya KYC massal agar Pi yang ditambang benar-benar bisa bergerak di mainnet.
Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa energi utama mereka diletakkan pada membangun ekosistem yang hidup, bukan pada narasi harga. Dalam kacamata saya, ini sangat konsisten dengan keputusan untuk menghindari diskusi tentang GCV. Jika mereka benar-benar ingin memompa harga secara cepat, mereka tidak perlu repot mengadakan hackathon berulang, membangun infrastruktur KYC yang kompleks, atau menahan diri di fase enclosed mainnet sambil mendorong on-chain utility. Mereka cukup mengumumkan target harga tinggi, mendorong hype, dan membiarkan spekulasi mengambil alih. Tetapi yang kita lihat secara resmi justru kebalikannya, penekanan pada pembangunan pelan tapi dalam. Ada juga satu aspek lain, perlindungan komunitas dari penipuan. Ini lagi-lagi analisa pribadi. Bila core team secara terbuka mendukung angka GCV yang sangat tinggi, itu akan menjadi bahan bakar bagi berbagai skema scam, jual beli Pi di bawah GCV, janji pelipat gandaan aset, hingga proyek abal-abal yang mengatasnamakan Pi dengan iming-iming harga resmi. Dengan tidak mengesahkan angka apapun, mereka secara tidak langsung mengurangi amunisi bagi para penipu yang senang menggunakan kalimat ini, sudah disetujui core team. Jadi, jika kita rangkum teori pertama ini, secara resmi, mereka fokus pada utility, ekosistem, dan kesiapan jaringan. Menurut saya pribadi, kebisuan terhadap GCV bisa dibaca sebagai bentuk kehati-hatian strategis, menghindari masalah regulasi, menjaga ekspektasi tetap realistis, melindungi komunitas, dan memaksa semua orang kembali melihat satu hal yang sebenarnya paling penting. Apa yang bisa dilakukan Pi, bukan berapa angka yang ingin kita dengar. Di segmen berikutnya, kita akan lihat sisi lainnya. Kapan kebisuan seperti ini justru bisa menjadi tanda bahaya. Teori 2. Potensial red flag untuk komunitas. Di sisi lain, kita juga harus jujur melihat bahwa kebisuan soal GCV tidak datang tanpa risiko bagi komunitas. Dalam community context, kita bisa melihat mulai munculnya perpecahan di dalam ekosistem Pi sendiri. Di satu sisi ada kelompok yang sangat meyakini GCV tinggi, yang memegang teguh angka seperti 314.159 sebagai acuan utama. Di sisi lain, ada kelompok yang lebih realistis, yang membandingkan dengan data pasar kripto, mekanisme price discovery, dan pengalaman proyek lain. Keduanya sama-sama pionir, tetapi perbedaan ekspektasi ini sering berujung pada debat tajam, bahkan saling menuduh tidak setia atau terlalu halu. Misinformasi juga menjadi masalah serius. Karena tidak ada statement eksplisit yang menyebut GCV itu bukan angka resmi, sebagian pihak dengan mudah mengemas narasi bahwa GCV adalah sesuatu yang sudah dijamin atau pasti diakui oleh core team. Di beberapa ruang diskusi, kalimat seperti tenang, itu sudah disetujui core team beredar tanpa bukti, dan banyak anggota baru yang tidak sempat memeriksa dokumen resmi akhirnya menerimanya sebagai fakta. Konflik juga menjalar ke level praktik, terutama di kalangan merchant. Ada merchant yang memilih menggunakan GCV tinggi sebagai patokan harga barang dalam Pi. Di sisi lain, ada pengguna yang ragu. Mereka merasa angka tersebut tidak realistis dibandingkan dengan nilai tukar tidak resmi atau estimasi pribadi. Akibatnya, transaksi menjadi canggung. Sebagian merasa terlalu mahal dalam Pi, sebagian lain merasa ini bukti kita menghargai Pi. Ketika standar nilai tidak jelas, friksi menjadi sulit dihindari. Di sini kita perlu menegaskan batasnya. Sampai sekarang, core team tidak pernah menjanjikan harga tertentu untuk Pi, tidak pernah menetapkan angka GCV resmi, dan tidak pernah mengumumkan nilai dolar spesifik sebagai harga masa depan. Semua angka GCV, baik 314.159 maupun variasi lain, adalah narasi dan interpretasi komunitas, bukan kutipan langsung dari dokumen resmi. Menurut saya, disinilah terlihat satu pola. Kelihatannya core team sengaja membiarkan market dan komunitas menemukan nilai sendiri ketika waktunya tiba, melalui mekanisme utility dan pasar terbuka. Pendekatan ini ada logikanya, tetapi efek sampingnya juga nyata. Pertama, trust erosion. Semakin lama tidak ada klarifikasi eksplisit, sebagian orang merasa digantung antara harapan tinggi dan kenyataan yang belum teruji. Kedua, ruang kosong informasi diisi oleh rumor. Karena tidak ada kalimat tegas GCV bukan angka resmi, narasi yang paling menarik emosi sering menang di ruang publik. Ketiga, ketidakseragaman ekspektasi ini bisa memukul balik ekosistem. Ketika nanti harga pasar nyata muncul dan jauh dari angka yang dibayangkan sebagian orang, kekecewaan bisa diarahkan bukan hanya ke komunitas, tetapi juga ke core team, meskipun secara resmi mereka tidak pernah menjanjikan angka apapun. Jadi, teori kedua ini tidak berkata proyeknya buruk, tetapi menyoroti bahwa kebisuan terhadap GCV, meskipun mungkin strategis, juga membawa risiko sosial dan psikologis yang nyata bagi komunitas Pi sendiri. Implikasi jangka panjang. Kalau kita lihat ke depan, pertanyaannya jadi begini, dalam jangka panjang, apa yang sebenarnya paling menentukan nilai Pi? Secara resmi, visi Pi adalah menjadi mata uang yang dipakai di berbagai lini, sebagai alat bayar di dApps dalam ekosistem Pi, di marketplace, untuk pembayaran P2P antar pengguna, dan di merchant offline maupun online.
Fokus komunikasinya selalu kembali ke penggunaan nyata seperti ini, bukan ke angka harga tertentu. Di dunia seperti itu, harga akhirnya akan jauh lebih ditentukan oleh 3 hal. Pertama, seberapa banyak orang mau pakai Pi dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya menimbun di wallet. Kedua, seberapa kuat ekosistem yang dibangun, ada berapa aplikasi, berapa banyak merchant, seberapa lancar pengalaman pengguna. Ketiga, seberapa nyaman lingkungan regulasinya, apakah negara-negara besar memberi ruang bagi aset seperti Pi untuk digunakan secara legal dan aman. Untuk persepsi pasar, ada 2 sisi. Jika kita anggap kebisuan soal GCV sebagai strategic challenge, pro-nya, proyek terlihat lebih serius, tidak jual mimpi, dan lebih fokus ke fundamental. Kontranya, butuh edukasi komunitas ekstra keras supaya orang tidak tersesat oleh hype GCV dan klaim-klaim yang tidak bersumber resmi. Jika sebagian orang melihatnya sebagai red flag, dampaknya lain lagi. Orang baru mungkin masuk dengan rasa curiga, merasa mengapa tidak ada kejelasan angka, tapi dengan edukasi yang tepat, penekanan pada dokumen resmi, pemahaman tentang utility dan mekanisme market, mispersepsi seperti ini bisa dikurangi. Saran praktis untuk Anda sebagai penonton, jangan hanya percaya pada postingan komunitas, chat group, atau gambar-gambar motivasi tanpa cek sumber resmi. Selalu bedakan dengan jelas, mana yang benar-benar dikatakan core team, mana yang hanya interpretasi komunitas, dan mana yang analisa pihak ketiga, termasuk analisa saya di video ini. Dengan cara itu, Anda bisa tetap optimis, tapi juga rasional dan terlindungi. Strategi jenius atau red flag? Mari kita rangkum semuanya secara singkat. Pertama, soal GCV. Ini adalah narasi komunitas, bukan janji resmi. Sampai sekarang, tidak ada dokumen atau pernyataan core team yang menetapkan angka harga tertentu sebagai nilai resmi Pi. Yang terlihat justru sebaliknya, core team fokus ke utility, regulasi, dan pembangunan ekosistem, dApps, marketplace, pembayaran P2P, merchant, bukan ke angka harga. Kedua, dari sisi komunikasi, ini punya 2 wajah. Di satu sisi, bisa dibaca sebagai strategi. Mereka hati-hati, tidak jual mimpi, dan menjaga ruang gerak untuk market menentukan nilai sendiri. Di sisi lain, kalau edukasi kurang, kebisuan ini bisa menimbulkan risiko terhadap trust, membuka ruang misinformasi, dan membingungkan banyak pionir baru. Menurut saya pribadi, kalau melihat data dan pola komunikasi sejauh ini, semuanya lebih mendekati strategi komunikasi yang hati-hati daripada red flag total. Tapi saya sangat terbuka dengan pandangan lain, selama tetap pakai data dan sumber resmi, bukan sekadar rasa atau rumor. Sekarang saya ingin dengar dari Anda. Tulis di kolom komentar, Anda ada di kubu mana? Strategi jenius atau red flag? Sertakan alasannya, dan jangan hanya 1 atau 2 kata, supaya diskusinya bermanfaat untuk semua. Kalau Anda rasa video ini membantu meluruskan soal GCV, bantu share ke grup Pi yang Anda ikuti, terutama yang masih bingung atau terpecah karena perbedaan pandangan harga. Dan kalau Anda ingin lanjut lebih dalam ke hal yang menurut saya jauh lebih penting dari sekadar angka, tonton juga video saya yang membahas utilitas Pi, KYC, dan bagaimana ini bisa berhubungan dengan adopsi di market nyata.